Hai guys, makasih udah mampir dan selamat menonton. Lanjut lagi ke episode 13 My Lovely Liar. Doha tanya apa ayah Om Ji pembunuhnya. Ayah Om Ji bilang bukan, dan itu terdengar jujur. Ayah Om Ji bilang Doha pembunuhnya, dan ia merasa senang dengan kematian Om Ji karena bisa mendapatkan uang asuransi, dan membuat Doha kesal mendengarnya. Solhi membela Doha, lalu ayah Om Ji merendahkannya. Beruang hitam kesal melihatnya, lalu memaksa ayah Om Ji bilang siapa pelakunya. Ayah Om Ji melihat Jae-chan dan bilang pria itu selalu mengikuti Om Ji. Jae-chan pun kabur. Lalu Doha mengejarnya, juga Solhi dan beruang hitam. Mereka pun kejar-kejaran, lalu Doha berhasil menangkapnya. Saat Doha tanya, Jae-chan awalnya mengakui namun ia bilang bercanda. Lalu Jae-chan bilang dulu Om Ji selingkuh dengannya. Namun itu bohong di telinga Solhi. Jae-chan melihat Solhi lalu menyandranya, dan Doha pun panik. Jae-chan lalu meminta kunci mobil. Saat Doha memberikannya, Jae-chan pun melepas Solhi dan langsung kabur. Solhi menyesal ia tak datang lebih awal untuk mendengar pengakuan Jae-chan. Doha lalu berterima kasih pada Solhi. Saat sampai di Villa Dream, Doha berencana menemui Duk-chan. Solhi menawarkan bantuan, namun Doha menolaknya dan bilang akan menemui Duk-chan sendiri. Produser TV bernama Sekwang datang menemui Kwak untuk mencari informasi terbaru kasus Doha, namun Kwak menolak. Sekwang lalu memberikan kartu namanya. Kang Min datang ke Toserba untuk menanyai pemilik toko. Pemilik toko lalu bilang seorang pria mengenakan kaos merah mendekati Om Ji, namun ia tak melihat wajahnya. Doha datang ke J Entertainment dan menemui Duk-chan. Doha lalu menjelaskan kejadian di Hakchon kemarin, lalu tanya apa Duk-chan tahu Jae-chan menyukai Om Ji, juga bertanya di mana Jae-chan sekarang. Duk-chan bilang, kamu mencurigainya. Kamu tak bisa melakukan ini pada kami setelah apa yang kami lakukan padamu. Aku sangat kecewa. Lalu Doha pun pergi. Kang Min menemui Kwak dan bertanya apa benar Kwak menerima uang dari ibu Doha. Kang Min tahu Kwak bukan orang jahat dan pasti ada alasannya. Kwak bilang hentikan, ini bukan kasusmu. Dan Sekwang menguping. Kwak lalu merenung sambil melihat cincin. Saat Solhi sedang berjalan, Chorok memberitahu bahwa ada bapak-bapak yang menunggunya. Saat dilihat, itu ayahnya. Mereka pun pergi ke tempat makan. Ayahnya pun bilang ia datang karena pacar Solhi. Solhi pun bilang, bukan dia, aku sudah mendengarnya. Ayah Solhi bilang, karena apa yang ayah wariskan, kamu jadi kesulitan. Itu sebabnya ayah ingin kamu bersama pria normal. Solhi pun bilang bahwa Doha membuatnya merasa normal seperti orang pada umumnya. Ayahnya lalu bilang, jika kamu mempercayainya, maka lakukan dengan segenap hati. Saat Solhi memberikan uang, ayahnya selalu menolak. Lalu ibunya menelpon untuk minta uang. Ayah Solhi pun memarahi ibunya, jangan buat Solhi membiayai hidupmu. Ibu Solhi sedang bertemu dengan pria tua kaya yang memberinya perhiasan mewah. Namun ibu Solhi tampak tak nyaman dengan pria tua itu. Doha ada di rumah memikirkan Duk-chan, lalu ke balkon dan melihat rumah Solhi. Doha berniat minta maaf karena merasa kasar tadi. Saat Doha datang ke rumah Solhi, Solhi tampak sedang gelisah karena kura-kuranya bernama Luni hilang. Doha pun membantu mencarinya. Solhi tampak menyerah, namun Doha yakin Luni pasti ketemu. Lalu Doha pun menemukannya di dapur. Solhi bilang Luni sudah bersamanya sejak SMP. Doha lalu cerita jika tadi Duk-chan marah padanya, lalu minta maaf pada Solhi. Saat Solhi memberi makan Luni, Kang Min mengirim pesan pada Doha untuk bertemu. Kang Min menjelaskan tentang saksi dan tanya, kamu tak ke pertandingan bola malam itu? Doha bilang tidak. Aku berjalan pulang setelah menemui Om Ji. Karena tak ada orang di rumah, jadi tak bisa memberi alibi. Itu sebabnya Duk-chan dan Jae-chan menjadi alibiku. Kang Min terus memojokkan Doha, lalu Doha menjelaskan tentang Jae-chan. Alih-alih mencurigaiku, lebih baik mencari pelaku sebenarnya agar kasus ini terpecahkan. Kwak sedih melihat putrinya kritis. Dokter pun bilang, siapkan dirimu, kami akan melakukan yang terbaik. Kwak lalu datang menemui ibu Doha.
Ibu Doha bilang akan mengatur promosi Kwak. Namun Kwak bilang ia tak bisa karena putrinya sakit. Ibu Doha bilang begitulah cara kerja penyakitnya. Kwak terkejut, maksudmu putriku akan mati? Anda tahu putriku kritis dan Anda mencari cara lain untuk mengendalikanku. Keesokannya, Doha dan Solhi datang ke toko Jae-chan. Kurir datang dan bilang uangnya ada bersama Jae-chan. Solhi lalu minta nomor Jae-chan dan berakting seolah-olah ia korban Jae-chan juga. Dan kurir itu pun memberikan nomor Jae-chan. Doha menelpon Jae-chan namun Jae-chan mematikannya. Kang Min memikirkan ucapan Doha, lalu Kwak menelponnya untuk bertemu. Kwak memberikan cincin dan bilang itu cincin pria. Dan aku juga menerima uang Ibu Doha. Carilah senjata yang dipakai pelaku dan juga barang Om Ji yang dimiliki pelaku sebagai bukti. Kang Min melihat cincin itu, lalu temannya ingin melihat juga. Temannya bilang ini unik, orang ini merancang cincinnya sendiri. Beruang hitam menghubungi Solhi dan memberitahu anak buahnya telah menangkap Jae-chan di Gangnam. Kang Min terlihat mendatangi toko yang mendesain perhiasan. Lalu pemilik toko memberitahu tempatnya. Saat Solhi dan Doha datang, Jae-chan tidak ada karena Dukchan membayar para penjaga. Para penjaga bohong, namun Solhi tak bisa dibohongi. Kang Min menunjukkan cincin lalu menyuruh pemilik mencari catatan nama Seungju. Dan ketemu, sepekan setelah memesan, cincin itu hilang, dan seorang pria memesan ulang cincin itu juga mengubah ukurannya. Dan ini, cincin yang dipesan ulang. Kang Min lalu meminta nomor pemesan. Doha menghubungi Dukchan. Doha tanya Dukchan di mana. Dukchan jawab, ia di rumah sendirian. Doha lalu minta maaf soal kemarin. Dukchan lalu bilang bahwa ia belum menemukan Jae-chan, namun rupanya Jae-chan ada di sampingnya. Setelah itu, Kang Min menelpon Solhi untuk bertemu juga bersama Doha. Kang Min lalu menjelaskan tentang cincin. Apa kamu memesan ulang setelah menghilangkannya? Doha bilang tidak. Kang Min menunjukkan cincin. Ini cincin pelaku. Mungkin orang ini dekat denganmu karena tahu tempatmu memesan cincin. Kang Min lalu menunjukkan nomor pelaku dan bilang ini berasal dari bar anggur. Doha ingat itu tempat Jae-chan. Jae-chan tertidur dan TV menyala. Dukchan akan mematikan TV lalu melihat Ibu Doha. Kang Min lalu bilang, kita harus memeriksa apa dia masih menyimpan senjata juga barang milik korban. Ibu Doha datang ke pasar untuk kampanye. Seseorang melemparinya lalu menunjukkan videonya menyuap Kwak. Ternyata Kwak yang memvideonya, juga mengungkapkan segalanya ke publik. Ibu Doha pun tampak frustasi. Solhi melihat video itu dan berkata pada Doha, kini semua pasti berpikir cincin itu milikmu. Doha lalu bilang ia ingin menjadi klien Solhi untuk menanyai Dukchan tentang Jae-chan. Doha pun lalu menghubungi Dukchan. Doha dan Solhi datang ke kafe Oasis untuk menjalankan rencana. Solhi pun bersembunyi saat Dukchan datang. Doha bilang pada Dukchan ia sering main piano di sini. Doha lalu minta maaf soal kemarin. Dukchan bilang jika ia di rumahku, aku akan memberitahumu. Namun itu bohong. Doha kesal lalu tanya di mana Jae-chan. Jujur saja padaku. Lalu Dukchan bilang, tentu. Jae-chan mungkin sudah tiba di Hakchon sekarang untuk menyerahkan diri. Dan itu terdengar jujur. Doha dan Solhi pun terkejut mendengarnya. Nah, itu tadi episode 13 My Lovely Liar. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.